也可以。走，敢问师兄，这次的考验是什么？便是各位的武道之心。有谁想先来试试？我先来。这是哪儿？Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Peerless Martial. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan perdebatan antara Qinan dan juga Ji Xiao, yang dimana di sini Qinan mengancam kepadanya jika Ji Xiao berniat untuk merebut peta secara paksa dari tangannya Qinan, maka Qinan akan menghancurkan peta miliknya, yang pastinya membuat mereka tidak akan bisa untuk mendapatkan harta karun yang berada di 10 peta jika digabungkan. Karena jika 10 peta ini digabungkan, maka mereka bisa menemukan tempat rahasia yang menyimpan harta karun langka. Dan di sini Qinan sadar bahwasannya Ji Xiao kemungkinan tidak akan mau untuk bekerja sama dengan Qinan. Jadinya Qinan pun akan mencoba untuk mengancamnya. Mendengar ancaman tersebut membuat Ji Xiao marah dan ia pun menyarankan kepada Qinan untuk bertindak gegabah dengan menghancurkan peta itu karena hanya akan merugikan mereka. Tetapi di saat itu tak disangka Huang Long datang ke tempat mereka. Dengan di sini ia juga telah mengetahui keributan di antara mereka, serta rencananya Ji Xiao untuk mencari harta karun dari menggabungkan 10 peta. Huang Long juga tidak percaya kepada Ji Xiao yang akan bertindak adil. Jadinya Huang Long pun mengatakan bahwasannya ia akan menjadi penengah dalam masalah ini, yaitu dengan dirinya yang akan memegang 10 peta milik mereka semua. Karena jika Ji Xiao yang memegangnya, maka kemungkinan Ji Xiao bisa mengkhianati mereka. Selain itu, dia juga mengancam kepada Ji Xiao beserta lainnya, jika adanya orang yang berani melukai Qinan, maka dirinya tidak akan bisa ditinggal diam. Yang dimana dirinya juga akan bergerak untuk membela Qinan. Ji Xiao pun setuju dengan rencananya Huang Long, ia pun menyerahkan seluruh peta yang mereka miliki kepada dirinya. Yang setelah itu Huang Long pun menyatukan 10 peta tersebut, yang dimana setelah menyatu tiba-tiba aja adanya 20 token naga yang keluar dari peta itu. Yang dimana hal ini pun membuat mereka semua cukup terkejut. Karena ternyata memang benar, jika 10 peta disatukan maka token naga akan keluar dari peta itu. Tetapi setelah itu tiba-tiba aja token naga itu pergi dari sana. Dengan segera Qinan bersama lainnya pun mencoba untuk mendapatkan token naga tersebut. Yang sampai pada akhirnya mereka semua telah sampai di sebuah hutan bambu. Ji Xiao yang juga telah sampai di hutan bambu ini mengenali hutan bambu ini yang bernama hutan bambu Lun Xiang. Orang-orang yang mendengar itu pun juga mengenali maksud dari hutan bambu Lun Xiang, yang artinya merupakan hutan bambu keberuntungan. Informasi yang telah disampaikan oleh Ji Xiao membuat semua orang kagum kepadanya karena dia yang cukup pandai untuk mengenali tempat misterius ini. Dan tidak lama kemudian adanya seorang senior juga yang datang ke tempat mereka juga memberikan pujiannya kepada Ji Xiao karena dia yang dapat mengetahuinya. Senior ini bernama Susuan. Tetapi di saat itu Xiao Ling dan juga Qinan mengetahui bahwasannya Ji Xiao bisa mengenali hutan bambu ini karena memang sudah ada tulisannya. Jadinya Ji Xiao tadi ternyata hanya sekedar membaca aja. Senior Susuan pun juga menertawakannya karena dia juga hanya bercanda. Susuan ini telah diperintahkan oleh para panatua untuk menjadi pengawas dalam ujian mereka kali ini.
Dan setiap orang yang dapat menyelesaikan ujian ini, maka mereka kemungkinan untuk mendapatkan harta sesuai dengan apa yang telah mereka selesaikan. Jadinya ujian ini adanya penilaian tersendiri bagi orang yang mendapatkan nilai yang tinggi. Maka harta yang akan didapatkan oleh mereka akan semakin bagus. 敢问师兄，这次的考验是什么？ Suyun pun bertanya kepada senior Susuan ujian apa yang akan mereka lewati. Senior Susuan menjelaskan bahwasannya hutan bambu ini bukanlah tempat biasa yang dimana hutan bambu ini memiliki kekuatan magis yang dapat mengacaukan pikiran orang. Dan tes yang akan mereka lewati adalah kemampuan untuk mengetes jiwa bela diri mereka. Dan untuk mereka bisa melewati tes ini, mereka hanya perlu menaiki tangga ini saja. Yang dimana setiap beberapa ratus anak tangga sudah ada penanda berupa patung ular. Yang dimana itu sebagai sebuah penanda yang patung ular itu adanya 11 patung. Dan setiap ular itu adanya 100 anak tangga. Bagi siapapun yang bisa mendapatkan posisi 3 besar, maka peringkat ketiga akan mendapatkan 4 token naga. Sedangkan peringkat 2 akan mendapatkan 6 token naga. Namun untuk mereka bisa melewati tangga ini sampai di atas puncak, maka mereka akan mendapatkan semua token naga yang menjadi hadiah. Orang-orang yang mendengar itu pun sangat kaget karena mereka semua tak percaya bahwasannya mereka bisa mendapatkan semua token naga. Senior Susuan membenarkan hal tersebut, tetapi ia juga memperingatkan kepada para peserta lainnya untuk bisa berada di posisi puncak, namun untuk menyelesaikan ujian ini sangatlah sulit. Bahkan dalam sejarah belum adanya murid dari sekte Xuanling yang mampu berada di atas puncak. Karena jika mereka tidak memiliki kekuatan jiwa bela diri yang kuat, maka kemungkinan mereka akan mendapatkan gangguannya begitu kuat. Dan bahkan bisa membuat mereka mengalami kegilaan luar biasa. Setelah senior Susuan memberikan penjelasan kepada mereka, senior Susuan pun bertanya apakah adanya murid yang berniat untuk mengetes pertama kali. 有谁想先来试试？ 我先来。 Tiba-tiba aja setelah itu adanya seseorang murid yang langsung mencoba untuk menaiki tangga tersebut dengan kecepatan begitu cepat. Dengan satu tarikan napas ia dapat melangkah sampai 100 anak tangga. Yang di sini orang-orang pun sangat kaget betapa kuatnya semangat bela diri yang dimiliki oleh orang tersebut sampai bisa melewati anak tangga begitu cepat. Tetapi setelah ia melewati 100 anak tangga alias setelah melewati satu patung ular, tiba-tiba aja ia mendapatkan serangan jiwa. Yang dimana serangan jiwa itu membuat orang tersebut terjebak di dalam lautan yang lalu ia dimakan oleh seekor monster. 这是哪儿？ Yang ternyata itu merupakan ilusi dari seorang tersebut mencoba untuk melanjutkan perjalanan, tetapi ilusi semakin banyak menyerang dirinya dengan adanya sebuah mata yang menyerang orang tersebut. Tiba-tiba aja setelah orang itu mendapatkan serangan, seketika ia kembali ke posisi pertama sebelum ia memasuki anak tangga. Dan di sini ia pun sangat kaget apa yang sedang terjadi. Namun senior Susuan memberikan pujian kepada peserta ini. Karena peserta ini yang terlalu berani untuk mengikuti ujian begitu cepat tanpa adanya rasa takut. Selain itu, ia juga dapat melewati 100 anak tangga dengan begitu mudah. Jadinya senior Susuan pun memberikan pil 100 sutian kepada orang tersebut. Yakni sebagai bentuk hadiah karena keberaniannya dan juga pencapaiannya yang telah mencapai 100 anak tangga. Dan pria itu pun dengan segera memakan semua pil tersebut untuk memulihkan dirinya agar mentalnya juga kembali pulih setelah luka menyeramkan sebelumnya. Orang-orang lainnya yang melihat bahwasannya dengan mudahnya pria ini mendapatkan hadiah pil 100 sutian. Mereka semua pun langsung mencoba untuk memasuki tempat tersebut juga agar bisa mendapatkan hadiah. Tetapi setelah banyak orang yang melewati anak tangga ini, tiba-tiba aja mereka juga berhenti di tengah jalan. Dengan di sini mereka dihantui oleh ilusi yang menyeramkan bagi mereka masing-masing. Mereka juga berteriak ketakutan meminta untuk segera dikeluarkan dari tempat ini. Dan juga memulangkan mereka karena mereka sekarang tidak peduli lagi dengan hadiah yang ditawarkan. Mereka juga melarang kepada para peserta lainnya untuk tidak melewati tangga ini. Karena tangga ini yang begitu menakutkan. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.